Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratu Mas Rati Puspita sebagai dosen S1 Keperawatan di Stikes Widya Dharma Husada Tangerang. Di sini saya akan memaparkan RPS terkait video pengajaran yang saya buat untuk prasyarat sertifikasi dosen 2023. Untuk RPS mata kuliah keperawatan medikal bedah ini terdiri atas bobot 6 SKS, yaitu 4 SKS teori, 2 SKS praktikum. Untuk deskripsi mata kuliah KMB 3, fokus mata kuliah keperawatan medikal 3 ini adalah pemenuhan kebutuhan klien dewasa dengan gangguan sistem muskuloskeletal, sistem integumen, persepsi sensori, dan persarapan. Pemberian asuhan keperawatan dewasa pada sistem muskuloskeletal, integumen, persepsi sensori dan persarapan berdasarkan proses keperawatan dengan mengaplikasikan ilmu biomedik seperti biologi, histologi, biokimia, anatomi, fisiologi, farmakologi, nutrisi, bedah, dan rehabilitasi. Untuk standar kompetensi, setelah mengikuti pembelajaran mata kuliah keperawatan medikal bedah, diharapkan mahasiswa mampu yaitu mampu melakukan simulasi asuhan keperawatan dengan kasus gangguan sistem muskuloskeletal, persepsi sensori, sistem integumen, dan persarapan pada klien dewasa dengan memperhatikan aspek legal etis. 2. Melakukan simulasi pendidikan kesehatan dengan kasus gangguan sistem muskuloskeletal, persarapan, persepsi sensori, dan sistem integumen. 3. Mengintegrasikan hasil-hasil penelitian ke dalam asuhan keperawatan dan mengatasi masalah sistem muskuloskeletal, persarapan, sistem integumen, dan persepsi sensori. 4. Melakukan simulasi pengolahan asuhan keperawatan pada sekelompok klien dengan gangguan sistem muskuloskeletal, sistem integumen, persepsi sensori, dan persarapan. 6. Mendemonstrasikan intervensi keperawatan pada kasus dengan gangguan sistem muskuloskeletal, integumen, persarapan, dan persepsi sensori, sehingga mahasiswa dapat berpikir kreatif dan inovatif. Untuk sistem perkuliahan, pendekatannya dengan menggunakan student center learning, demonstrasi, self-direct learning, dan focus group discussion. Untuk model, menggunakan modul, presentasi, skill laboratorium, dan studi kasus. Nah, untuk materi luka bakar ini ada hasil belajar dan prestasi yang kita capai. Yang pertama yaitu setelah pembelajaran atau mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa mampu mensimulasikan perawatan pada korban luka bakar. Oke, next. Nah, ini indikator hasil belajar. Yang pertama adalah mengidentifikasi anamnesa pada luka bakar. Kemudian menjelaskan derajat luka bakar. Nanti derajat luka bakar itu ada 3. Ya. Kemudian menjelaskan tindakan definitif pada korban luka bakar. Dan selanjutnya adalah menjelaskan tata laksana keperawatan pada luka bakar. Nah, ini materi pokok yang akan kita pelajari. Tadi ada definisi pada korban luka bakar, kemudian derajat luka bakar, ada tindakannya serta penata laksanaannya. Next. Lewati. Nah, sebelumnya kita mau persepsi dulu. Kira-kira menurut kalian apa itu luka bakar? Satu orang, gak rame. Apa ayo? Luka? Luka yang melepuh gitu. Luka yang melepuh, oke bagus. Siapa lagi? Apa itu luka bakar? Ayo. Biasanya sering terjadi di kehidupan sehari-hari. Luka yang gosong, Luka yang gosong, oke berarti bisa disebabkan oleh apa kalau gosong? Api, benda panas. Apalagi satu lagi? Yuk, apa itu luka bakar? Selain api, air, ya tutup. Itu juga termasuk luka bakar. Oke, luar biasa ya. Sekarang udah tahu ya apa itu kira-kira luka bakar. Luka yang bisa menyebabkan kerusakan pada kulit. Penyebabnya tadi disebutin api, air panas, terus minyak, ya benda-benda panas. Oke. Nah, di sini untuk pendahuluan pada luka bakar kita akan mempelajari yang pertama yaitu kulit, tentang kulit. Jadi kulit ini nanti ada terdiri dari beberapa lapisan. Kemudian
luka bakar ini adalah masalah besar dan serius. Kalau nggak diatasi nanti pasiennya bisa shock. Ya. Kemudian ada pertolongan apa yang harus kita lakukan ketika ada pasien luka bakar? Apakah harus disiram dengan air atau ditutup dengan kain atau disiram dengan pasir? Nah, beda-beda ya. Kemudian menjaga kebersihan serta sterilitas selama penanganan. Next. Nah, ini untuk anatomi dan fisiologi. Jadi kita tadi membahas tentang kulit. Kulit kita ini ada 3 lapisan. Yang pertama adalah lapisan epidermis, dermis, dan hipodermis. Yang sekarang yang kulit luar kita apa namanya berarti? Epidermis. Ya, next. Nah, ini dampak luka bakar. Yang pertama adalah bisa menyebabkan shock. Yang kedua, bisa terjadi peningkatan permeabilitas kapiler, pembuluh darah. Itu biasanya kalau sudah sampai ke lapisan kulit dermis. Kemudian yang ketiga, bila luka bakar lebih dari 20%, maka akan terjadi shock hipovolemik. Nah, nanti kita lihat bagaimana cara kita menentukan kenapa luka bakar ini ada derajatnya. Bagaimana cara penghitungan persentasenya. Kalau daerah wajah berarti berapa persen, alat kelamin berarti berapa persen, ya. Yang berikutnya kemudian terjadi kerusakan mukosa jalan nafas. Itu biasanya kalau luka bakar ya akibatnya karena kebakaran. Jadi banyak menghirup zat karbon, ya. Next. Nah, ini tadi penyebab luka bakar seperti yang disebutkan beberapa temannya, tentu penyebab luka bakar yang pertama adalah api, air panas, bahan kimia, kemudian listrik, petir udah jelas saya jadi gosok. Ya. Oke, kemudian sinar matahari. Nah, ternyata sinar matahari terlalu terpapar untuk bisa mengakibatkan kulit terbakar. Kemudian tungku panas, kemudian ledakan bom. Kalau ledakan bom bukan lagi luka bakar, serpihan ya. Oke, next. Nah, ini tingkatan luka bakar tadi ada 3 derajat, ya. Luka bakar derajat 1, next. Biasanya hanya terkena bagian kulit luar. Biasanya kita nih megang air panas atau kena air panas tuh, itu hanya bagian kulit luar, epidermis, ya. Kemudian terjadi ekstema, kemerahan, tapi tidak ada bule. Bule itu gelembung, ya, gelembung. Kemudian ada rasa nyeri. Nah, perhatikan, pada derajat bakar luka 1 ada rasa nyeri. Dia terkena di bagian lapisan epidermis. Next, luka bakar derajat 2 di sini dia sudah mengenai epidermis dan sebagian dermis. Kemudian terjadi reaksi inflamasi. Nah, mulai ada bule tadi, gelembung. Ya, kalau disukai isinya air, ya. Kemudian sangat nyeri. Derajat 2. Oke, next kita lihat derajat 3 apa? Derajat 3 ternyata mengenai seluruh kulit. Tidak ada rasa nyeri. Nah, ini bedanya. Derajat 1 tadi nyeri, derajat 2 sangat nyeri, derajat 3 tidak ada rasa nyeri. Kok bisa derajat 3 tidak ada rasa nyeri? Karena sudah mengenai saraf-sarafnya udah habis. Jadi kebayang dong, air yang bakar yang kita beli itu kan gosok. Nah, seperti itulah derajat 3. Sudah hampir setengah kulitnya habis, tinggal tulang. Makanya tidak ada rasa nyeri. Nah, ini yang bahaya, bisa mengakibatkan shock. Oke, next. Nah, ini untuk menghitung tadi berapa persen luas luka bakar, biasanya umumnya menggunakan rumus Rowe of Nine 99%, ya. Nah, ini kita lihat. Kalau daerah kepala yang terkena, ini biasanya 9%. Ya, bagian depan 4,5, bagian belakang 4,5. Jadi nanti kalau ada pasien masuk ke IGD atau datang ke fasilitas kesehatan dengan hanya bagian belakang, berarti hitungannya 4,5%. Itu nanti akan mempengaruhi jumlah cairan, penentuan jumlah cairan, oke ya. Kemudian di bagian dada ini 9%, bagian perut juga 9%. Genitalia atau alat kelamin hanya terhitung 1%. Tangan 4,5%. Ya, bisa dilihat. Kaki kanan, kaki belah susi. Tadi sudah ada contoh. Sekarang kita lihat
Oke, silakan kerjakan. Ada kasus seperti ini, kira-kira itu luas bakar dan berapa resusitasi cairannya? Ya. Eko, dapatnya berapa? Cairannya? Nah, itu luas bakarnya ya, tadi menggunakan rumus, lalu online-nya, kemudian cairannya berapa cc per 24 jam. Ingat tadi pemberiannya bertahap ya, 24, 8 jam sama 16 jam berikutnya. Patokannya ya, dia mengalami luka bakar pada lengan kanan atas. Nah, tadi berapa persen? Lengan kanan, ya. Kemudian dia mengatakan lengannya nyeri sekali. Kira-kira derajat berapa? Derajat 2 atau derajat 3 atau derajat 1? Oke, sudah ada bisa? Sudah ada? Oke, ya silakan. Sabar dulu. Oke, ya silakan dulu. Ada. Boleh di sebelah sana tuh.
Luar biasa ya. Kasih tepuk tangan dulu. Next. Oke, sekarang masuk ke evaluasi. Kira-kira siapa yang bisa menjelaskan derajat luka bakar? Satu orang. Tadi tahapannya ada 3. Satu orang, yuk. Ya. Itu Suaranya keras. saya derajat luka 1 itu lukanya sering. Derajat luka 2 lukanya sangat garis. Terus yang selanjutnya derajat luka yang 3 itu nyerinya sudah tidak ada. Nyerinya tidak ada. Oke, bagaimana, setuju? Oke, ada yang mau nambahin lagi? Tadi nyerinya untuk lapisan kulitnya, sampai bisa nambahin. Ya, silakan. Yang derajat 1 itu epidermis, Oke. derajat 2 itu sampai ke dermis, derajat 3 itu hipodermis, terus ada bulannya kalau di derajat 2, kalau di derajat 1 nggak ada. Oke. Cukup? Oke. Bagaimana teman-temannya? Setuju ya? Oke, berarti semua sama ya persepsinya bahwa derajat 1 itu nyeri, derajat 2 itu sangat nyeri, derajat 3 tidak ada nyeri karena sarafnya sudah terputus dan rusak. Kemudian tindakan pada luka bakar. Kalau untuk di lingkungan pertama kali ketemu, apa yang bisa kita lakukan? Disiram dengan air bersih. Yang kedua, digulingkan, ya, dijauhkan dari area bakar ya, tutup dengan kain basah. Selanjutnya, Lepaskan barang yang lepaskan barang yang berbau logam, mengandung logam, jam tangan, ikat pinggang, ya. Lanjut, tutup dengan luka atau area yang terbakar dengan menggunakan kasa atau kain bersih. Oke, luar biasa ya. Sudah paham semuanya tentang luka bakar? Nah, oke. Kita ketemu lagi minggu depan dengan sistem lupus erythema. Oke, cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Persiapan buat uji OSCE-nya. Oke ya. Next. Nah, ini kesimpulannya. Jadi luka bakar merupakan cedera yang cukup sering dihadapi oleh nakes. Kemudian biaya yang dibutuhkan juga sangat mahal. Nah, yang ketiga, luka bakar karena api atau akibat tidak langsung itu banyak terjadi pada kecelakaan rumah tangga. Nyetrika kena kulitnya, masak indomie kena, ya. Oke, next. Oke, terima kasih. Satu lagi. Oke, ada ini ya. Jadilah pribadi yang tekun, tapi jangan jadi pribadi yang ulet. Nanti bahaya. Ya, jadi pribadinya yang ulet aja buat diri sendiri ya. Oke, ya. Terima kasih semuanya. Baik, sekian pemaparan dari saya untuk materi RPS Keperawatan Medikal Bedah di Program Studi S1 Keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Widya Dharma Husada Tangerang. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.